Ya, pertama KPU merumuskan ya tentang beberapa hal, diantaranya misalkan apa pesan kepemiluan yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, siapa penyampai pesan yang dianggap efektif menyampaikan pesan-pesan kepemiluan itu. Kemudian yang ketiga, metode medianya ya, media partner yang akan membantu KPU untuk menyampaikan pesan-pesan kepemiluan itu. Kemudian strateginya, bisa jadi ada tatap muka, ada diskusi, penyebaran informasi melalui berbagai macam media ya, dan kemudian audiens ya. Kami juga harus memetakan audiensnya ini siapa saja, karena kan segmennya ada yang pemilih pemula, pemilih muda, dan seterusnya. Demikian juga ada kategorisasi misalkan perkotaan, perdesaan, dan juga kategorisasi kelompok masyarakat berdasarkan pekerjaannya. Jadi semua itu dipetakan supaya kemudian pesan-pesan kepemiluan itu efektif bisa sampai kepada pemilih. Kalau lihat di pemilu terakhir banyak yang lebih cenderung melihat pilpres daripada empat pemilu yang lain, ini gimana Mas? Jadi di dalam pemilu serentak itu di satu sisi membawa hikmah ya, mendorong masyarakat untuk hadir secara katakanlah berbondong-bondong. Sebagaimana pengalaman pemilu 2019, target pemilih hadir itu kan sekitar 77,5%. Nah, yang hadir 81,8%. Berarti kan sudah melampaui target itu. Ini tiada lain juga dikarenakan desain keserentakan pemilu kita. Nah, selain itu juga karena pemilu serentak, maka memilih 5 jenis pemilu itu diantara kan berdasarkan penilaian ini ya, para analis pemilu, analis politik, yang kelihatan sebiarnya lebih diperhatikan adalah pilpres. Saya kira ini juga menjadi bagian penting, sebenarnya bukan hanya tanggung jawab KPU dalam situasi ini, karena di situasi itu peserta pemilu kan juga ada yang partai politik, sehingga penting partai politik juga untuk menyampaikan supaya kelihatan gregetnya begitu, karena kebijakan pemerintahan itu kan tidak hanya dirumuskan oleh presiden, tetapi justru kalau kita membaca undang-undang itu kewenangannya membentuk adalah DPR, dan DPR ini peserta pemilu adalah partai politik. Nah, saya kira penting untuk disusun strategi antara partai politik dengan pasangan calon supaya kemudian ketika kampanye ada perimbangan lah antara tampilan kampanye pilpres dan juga kampanye partai politik.